Oke, ciao. Ya, kita kembali lagi ke pembahasan agnostik. Ya, ya. Puji Tuhan, alhamdulillah, syukur nikmat dan syukur alam semesta bahwa banyak juga yang merespon video-video dan lagu saya yang bersangkutan dengan agnostik. Semakin banyak orang-orang yang berani mengekspos dirinya atau membuka dirinya untuk berdiskusi secara baik gitu ya, secara logika gitu ya, secara akal sehat dengan yang baik gitu ya. Masih yang dibahas. Sehingga pesan-pesan yang masuk itu, diskusi-diskusi yang masuk itu cukup memberikan semangat kepada saya bahwa ternyata banyak juga orang di Indonesia itu yang bergejolak gitu ya, melihat keadaan yang ada sekarang, dan mereka memandang bahwa paham atau prinsip agnostik ini adalah prinsip yang baik begitu ya, sehingga saya harus bahas posisinya agnostik ini di mana gitu ya. Dan juga ada juga sih orang yang menentang pembahasan saya yang sifatnya itu dia pikir agnostik itu sama aja sebenarnya, malah agnostik itu merasa lebih baik dari orang-orang yang beragama atau orang-orang deis begitu atau bahkan ateis karena berada di tengah-tengah begitu ya. Tapi ya bagus menurut saya, lebih baik ada pertentangannya seperti itu daripada pertentangannya itu sifatnya hate speech gitu ya, sifatnya berkata kasar begitu ya. Karena ya apa fungsinya sih kita meluapkan keamarhan atau kebencian begitu ya, kalau kamu bisa selesaikan semuanya dengan kepala dingin, dengan situasi yang lebih hikmat, kenapa enggak sifatnya musyawarah yang baik atau yang positif saja gitu ya. Kenapa harus menebar kebencian atau keamarahan gitu ya. Dan dengan kita menebar kebencian itu ya semakin menunjukkan bahwa agama itu seperti kurang maksimal gunanya gitu ya. Karena kalau orang-orang yang menganggap agamanya adalah agama kedamaian, dia akan mengambil, menurut saya nih ya, kalau memang agama itu pembawa kedamaian, harusnya agama itu menyelesaikan masalah dengan positif, dengan menunjukkan bahwa dia adalah agama yang baik, yang tidak mengajarkan kebencian dan amarah atau bahkan kata-kata kasar begitu ya. Ya memang kita tahu kok memang ada beberapa kutipan-kutipan ayat di dalam sebuah kitab yang berbicara tentang melaknatkan sesuatu. Tapi apakah kita mengambil kata laknat itu sebagai sesuatu yang menjadi pilihan terakhir gitu ya? Itu seperti kamu mengetahui ini, kamu bisa berdiskusi tapi kamu malah memilih untuk menghina gitu ya. Kamu memiliki pilihan untuk berdamai tapi kamu memilih untuk menyerang atau menyakiti seseorang gitu ya. Sehingga kembali lagi akhirnya ya makin banyak orang-orang yang bergejolak pikirannya gitu loh. Saya ini udah ada ya beberapa teman-teman yang juga terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk berdiskusi. Saya sadar bahwa saya tidak bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kalian harapkan atau kalian ekspektasikan, tapi setidaknya apa yang saya sampaikan adalah murni sebuah pengalaman dari seseorang juga yang bergejolak hati dan pikirannya melihat keadaan bahwa dengan saya benar-benar beribadah, dengan saya benar-benar beragama, saya tetap ada di posisi yang mengkotak-kotakan gitu ya. Sehingga ya saya pribadi akhirnya memutuskan untuk menyingkir sejenak dan menjadi diri saya sendiri dan mengutamakan kemanusiaan di atas segalanya. Dan prinsip yang paling tepat menurut saya atau yang paling membuat saya nyaman ya adalah agnostik begitu ya. Dan berbicara soal posisi agnostik banyak juga dari teman-teman yang memberikan diskusinya kepada saya bahwa agnostik ini seolah-olah main aman, seolah-olah berada sok di tengah-tengah ya. Coba saya bahas kembali teman-teman. Based on Wikipedia, agnostik ini terbagi dari 5 jenis agnostik ya, based on Wikipedia. Ada agnostik ateis,
Ada agnostik deis, ada agnostik pragmatis, ada agnostik strong, dan agnostik quick. Kembali lagi saya jabarkan bahwa saya membaginya menjadi dua saja untuk wilayah cakupan Indonesia begitu ya. Dan ini juga bisa diterapkan di internasional sih, yaitu menjadi agnostik humanis dan agnostik agamis. Agnostik agamis ini bisa dibilang agnostik deis dan agnostik quick, dan bisa juga jadi agnostik pragmatis. Kalau agnostik yang humanis itu lebih ke agnostik ateis dan agnostik strong gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya agnostik itu juga ada agnostik ateis, berarti posisinya bisa juga dong ditempatkan di ateis. Tergantung di sudut pandangnya. Kalian juga kalau misalnya cari tahu tentang ateis itu juga punya macam-macam jenis ateis, bahkan ada ateis agnostik juga begitu ya. Nah, jadi dalam memahami ini, kalian harus memahami dulu diri kalian itu lebih condong di mana. Ya, seperti video saya, sekali lagi lihat semua video saya, pahami. Karena di situ lengkap ya. Saya bahas tentang pertama, semua orang itu agnostik. Kenapa sih semua orang itu agnostik? Kedua, gejolak agnostik begitu ya. Kenapa sih? Dari mana sih agnostik ini bisa orang-orang yang akhirnya bergejolak dan memegang paham agnostik? Bahkan sampai saya jelaskan juga apa sih yang agnostik percayai tentang Tuhan. Kenapa juga ada agnostik versus ateis? Kalau semuanya kalian tangkap saripati-saripatinya, kalian akan dapat benang merahnya. Sehingga agnostik ini yang benar-benar agnostik itu tidak bisa dikatakan single atau satu jenis agnostik saja begitu ya. Ya saya yakin juga beberapa agama kan kita tahu juga satu agama itu punya berbagai macam golongan, berbagai macam aliran begitu ya, macam-macam. Ya begitu pula dengan agnostik, apalagi agnostik ini hanya bersifat paham. Jadi kalau kalian mau tanya posisi agnostik ini apa yang dipercayai, apa yang harus dimaklumkan gitu ya, maklumatkan gitu ya. Ya tidak ada, karena agnostik ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Saya ini berbicara tentang agnostik. Ada orang lain yang memang benar-benar agnostik juga, itu bisa berbeda sudut pandangnya dengan saya. Sehingga ya memang kembali lagi, dia bisa jadi agnostik ateis, saya bisa jadi agnostik deis. Dia bisa jadi agnostik pragmatis, saya bisa jadi agnostik quick. Berbagai macam kan, sehingga kalau kita berbicara posisi agnostik ini ada di mana, ya saya kembali lagi ke video saya pertama. Semua orang bisa jadi agnostik, dan semua orang itu bisa pasti agnostik. Karena apa ya? Sekali lagi, titik utamanya agnostik itu adalah paham tentang ketidaktahuan. Sebelum kita menjadi tahu, ya kita pasti tidak tahu dulu. Nah, proses dari tidak tahu menjadi tahu ini yang menentukan kita gitu. Ya, ada yang memang kita tahu karena kita paksa untuk ya sudahlah percaya aja. Karena proses pengetahuan itu bisa jadi kita percaya dulu baru kita tahu, atau kita cari tahu dulu baru kita percaya. Nah, ini proses dari ketidaktahuan menjadi tahu ini tergantung kalian. Kalau kalian mengutamakan untuk mencari tahu dulu baru percaya, kalian bisa jadi agnostik. Tapi kalau kalian percaya dulu baru tahu, kalian sudah pasti deis. Tapi kalau kalian mencari tahu sampai percaya, atau juga bisa kalian mencari tahu bahkan tetap tidak percaya, ya kalian bisa jadi ateis, menjadi ateis. Karena seorang ateis itu memang perlu sesuatu yang sifatnya absolut kebenarannya. Nah, sedangkan agnostik dia tidak akan berhenti mencari tahu. Sehingga kenapa juga ada orang agnostik ateis. Bisa jadi orang agnostik ateis ini dia sudah tidak lagi mengedepankan pengetahuannya untuk mencari tahu tentang Tuhan. Jadi dia lebih fokus ke tindakan-tindakan kemanusiaan begitu ya. Dan dia tidak mau berdebat soal Tuhan. Berbeda dengan ateis. Kalau kalian ketemu dengan orang ateis yang murni ateis, atau ateis yang benar-benar dia memang kuat sifat pertentangannya tentang Tuhan, dia akan mencoba membuat kalian untuk tidak percaya dengan Tuhan. Berbeda dengan agnostik, men. Nah, itu dia cuy. Jadi sekali lagi, agnostik ini ada proses dari ketidaktahuan menjadi tahu. Dan selama dia mencari tahu, ya dia percaya, ya baru dia bisa percaya. Nah, sudut pandangnya lagi nih, makanya kita tempatkan di mana. Kamu mau jadikan agnostik sebagai paham gaya hidup, kamu bisa jadikan agnostik sebagai paham ketuhanan, atau kamu mau jadikan agnostik sebagai paham berbagai macam kegiatanmu dalam hidup gitu ya.
Dan kenapa saya bilang agnostik bisa jadi ada di dalam diri semua orang, ya karena bisa jadi orang ini punya Tuhan tapi dia punya gaya hidup agnostik, bahwa dia mengedepankan ketidaktahuannya dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia diminta untuk menentukan sebuah salah dan benar, dia tidak mau berada di posisi itu karena dia merasa dia tidak bisa ada di posisi membenarkan atau menyalahkan. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang memang berani menentukan itu salah atau benar, ya kita harus lihat etikanya dan logikanya sesuai atau tidak. Karena seringkali ya kita sering lihat orang yang asal main menghakimi gitu kan, asal main menyakiti, asal main menghina, asal main melaknat, asal main membenci begitu ya. Yang ini nggak punya titik temu begitu loh. Dan ini juga yang membuat kita tuh akhirnya lelah. Ya bahkan saya itu pernah, maksudnya ya ini sekedar sharing ya, jadi saya juga pernah ada di posisi yang agamis banget gitu ya. Jadi saya benar-benar berdoa, saya menangis begitu ya waktu malam, kenapa sih Tuhan itu jahat seperti itu sama saya gitu ya, dan kenapa sih dia tidak mempertemukan saya dengan sesuatu yang memang membuat saya yakin bahwa dia itu memang ada di dalam diri saya begitu ya, yang sampai akhirnya itu tidak mengklikkan saya untuk percaya bahwa Tuhan itu memang berencana untuk diri saya atau tidak begitu ya. Sehingga saya temukan dan saya yakini bahwa ya agnostik adalah prinsip atau paham yang bisa ditanamkan dalam diri semua orang, dan dia bisa berada di berbagai macam posisi dan berbagai macam situasi begitu ya. Sehingga kalau kita berbicara prinsip ketidaktahuan, kita akan mengedepankan apa nih? Kalau kalian mengedepankan ketuhanan, ya pahami agama dan kepercayaan kalian. Tapi kalau kalian mengedepankan kemanusiaan, dan saya yakin orang yang memang pure, dia adalah seorang agnostik, dia akan mengedepankan kemanusiaan di atas segalanya. Kenapa? Ya karena kita manusia. Ciao.